Baik, saya Alfian Musaki akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengantar dalam skripsi. Pengantar atau kata pengantar merupakan salah satu bagian awal dari sebuah karya ilmiah. Umumnya, di dalam kata pengantar, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak yang telah membantunya dalam menyelesaikan karya tersebut. Selain itu, tak jarang juga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan karya tulis yang akan dibuat selanjutnya. Kata pengantar dalam sebuah karya tulis ilmiah umumnya hanya 1 halaman, maka perlu menyesuaikan isinya supaya tidak terlalu panjang dan lebih bermakna ketika dibaca. Adapun caranya dapat memperhatikan beberapa poin berikut ini. Yang pertama, pada bagian pembuka, kata pengantar umumnya terdiri dari ucapan syukur serta terima kasih dari penulis. Ucapan syukur dan terima kasih tersebut ditujukan oleh penulis kepada Tuhan serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan karya tulis tersebut. Kedua, dalam penyampaian isi, kata pengantar juga memiliki bagian isi. Pada bagian isi sebuah kata pengantar disampaikan sedikit tentang informasi karya tulisnya. Misalnya, kata pengantar dalam karya tulis ilmiah yang karya tulisnya berupa makalah penelitian, berarti isinya berupa penyampaian gambaran umum dari makalah tersebut. Yang ketiga, ada bagian penutup. Pada bagian penutup dari kata pengantar biasanya penulis menyampaikan permohonan maaf serta permintaan kritik dan saran yang membangun. Lalu dalam penulisannya, semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin spasi 1,5. Judul kata pengantar ditulis dengan Times New Roman ukuran 12 dicetak tebal dan huruf besar atau kapital semua. Urutan pihak-pihak yang diberi ucapan terima kasih dimulai dari pihak luar, lalu keluarga atau teman. Jarak antara judul dan isi kata pengantar adalah 2x2 spasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai bahan dan jumlah halaman. Yang pertama yaitu bahan yang digunakan untuk mengetikkan karya ilmiah adalah kertas HVS 70 gram untuk isi dan konstruk atau buffalo untuk sampul atau cover berwarna hijau. Kemudian ukuran kertas menggunakan kuarto atau letter digunakan hanya untuk satu muka, tidak boleh bolak-balik. Posisi kertas vertikal kecuali untuk pengetikan tabel, bisa digunakan secara horizontal. Jenis huruf pada dunia modern sekarang ini penulisan karya ilmiah tidak lagi pantas menggunakan mesin ketik biasa. Pengetikan harus memakai komputer atau paling tidak cetak. Untuk pengetikan dengan komputer, huruf yang digunakan yaitu biasanya Times New atau Arial. Jangan menggunakan huruf-huruf aneh yang pada akhirnya akan menyulitkan pembaca. Kemudian ukuran huruf, pilih yang standar. Pada program WordStar gunakan huruf ukuran C10. Untuk program lainnya misalnya CWriter, Amiibo, Microsoft Word, dan PageMaker menggunakan ukuran 12 poin. Jenis huruf maupun size harus dipakai untuk mengetikan keseluruhan naskah. Kecuali abstrak, tabel dan judul bisa memakai huruf dan ukuran yang berbeda. Jumlah halaman minimal 40 halaman termasuk halaman Prancis. Jumlah halaman makalah berkisar 15 sampai 25 halaman.
Skripsi berkisar antara 30 sampai 60 halaman, tesis berkisar antara 150 sampai 200 halaman, dan disertasi sekitar 300 halaman atau lebih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahmah, NIM 2119263. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perwajahan dan penyajian skripsi. Perwajahan adalah tata letak unsur-unsur karangan ilmiah dan aturan penelitian. Dalam perwajahan ini akan dimunculkan format penulisan karya ilmiah. Perwajahan ini meliputi ukuran kertas, huruf yang dipakai, spasi, dan margin. Biasanya huruf yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi yang dipakai adalah 2 spasi. Sedangkan dalam abstrak yaitu menggunakan 1 spasi. Ada catatan dalam penulisan judul adalah harus lebih besar dari huruf lainnya. Komponen dalam perwajahan ada 2, yaitu yang pertama pewarnaan dan yang kedua tentang penataan rumusan judul. Materi yang berikutnya yaitu tentang penyajian skripsi. Dalam penyajian skripsi, hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama yaitu penulisan judul, yang kedua maksud penulisan, yang ketiga lembar pengesahan. Dalam lembar pengesahan ada 2 lembar. Yang pertama, lembar yang memuat tentang persetujuan dari pembimbing, dan lembar yang kedua adalah lembar yang berisi pengesahan skripsi. Yang keempat yaitu abstrak. Dalam abstrak terdiri dari kurang lebih 250 kata dan terdapat kata kunci yang terdiri dari 3 sampai 5 kata. Yang kelima yaitu prakata atau yang sering disebut atau dikenal dengan kata pengantar. Yang keenam daftar isi, yang ketujuh daftar tabel, yang kedelapan daftar gambar, yang kesembilan daftar lampiran, dan yang terakhir yaitu daftar lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang cara merujuk penulis dalam penulisan skripsi. Perujukan dilakukan dengan menggunakan nama akhir dan juga tahun. Adapun cara merujuk kutipan langsung. Yang pertama, kutipan kurang dari 40 kata. Yang kedua, kutipan 40 kata atau lebih. Yang ketiga, kutipan yang sebagian dihilangkan. Dan adapun cara merujuk kutipan tidak langsung, yaitu dikemukakan dengan bahasa penulisan sendiri yang ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Selanjutnya, menulis daftar rujukan. Daftar rujukan merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel, atau bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua rujukan yang dicantumkan dalam daftar rujukan itu disusun menurut abjad nama-nama pengarang atau lembaga yang menerbitkannya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.